Shalom semuanya anak-anak sekolah minggu. Kembali kita berjumpa di acara kebaktian sekolah minggu online kali ini. Gimana kabarnya semua? Apa? Rindu dengan sekolah minggu? Iya, ibu-ibu juga rindu dengan kalian nak. Tapi kita harus tetap semangat ya. Meskipun kita masih belum bisa untuk bertatap muka, tapi kasih Tuhan akan terus bersama dengan kita. Amin. Amin. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita kembali berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ikuti di dalam hati. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan masih terus menolong kami sampai saat ini. Meskipun kami masih belum bisa bertatap muka secara langsung dengan anak-anak sekolah minggu, namun kami percaya Tuhan tetap memberikan kerinduan di dalam hati kami untuk memuji-muji nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang tinggal tetap di dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk anak-anak, kita memuji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian lagunya, Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan dan cahaya. Ku kasih Kau dengan kasih Aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan dan cahaya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Biasa, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Itu memang harus ya nak ya. Kita harus saling mengasihi. Dan sekarang mari kita menyanyikan lagu pujian berikutnya dengan judul Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh.
Shalom anak-anak sekolah minggu. Kita telah memuji Tuhan dan sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak ibu yang ada di rumah, ibu selalu berdoa semoga semua kalian tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, dan setia berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas minggu yang indah ini yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan waktu ini akan kami gunakan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau membuka hati dan pikiran setiap anak-anak sekolah minggu yang menonton video ini dari rumah masing-masing. Sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, cerita kita pada minggu ini adalah Tuhan menyelamatkan orang yang setia. Cerita sekolah minggu didasarkan pada kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Ibu mengajak kalian semua untuk bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Umat Tuhan tidak taat lagi padanya. Maka Tuhan membiarkan mereka ditawan musuh. Musuh-musuh itu menghancurkan Yerusalem dan menawan banyak orang Yahudi ke Babel, negeri mereka. Daniel adalah salah seorang Yahudi yang ditawan di Babel. Ia percaya kepada Tuhan dan berdoa padanya 3 kali sehari. Tuhan memberkati Daniel sehingga ia menjadi pemimpin yang berkuasa di negeri itu. Sebagian pemimpin iri pada Daniel, jadi mereka membuat undang-undang baru. Orang hanya boleh berdoa kepada Raja Darius. Siapa yang tidak patuh akan dilemparkan ke kandang singa. Darius setuju. Daniel tetap berdoa pada Tuhan, jadi ia ditangkap. Darius sedih sebab ia menyukai Daniel. Darius sadar telah dijebak, namun tak bisa lagi mengubah undang-undang itu. Daniel dilempar ke kandang singa. Singa-singa itu mengaum dan merangkak ke arah Daniel. Lalu datanglah seorang malaikat Tuhan yang mengutusnya. Malaikat menutup mulut singa-singa itu. Daniel tidak terluka sedikit pun malam itu. Saat fajar, Darius datang untuk melihat apakah Daniel masih hidup.
Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan aku, kata Daniel. Raja amat bergembira. Daniel ditarik keluar dari kandang singa. Lalu Raja Darius menyuruh agar musuh-musuh Daniel dilempar ke kandang itu. Singa-singa itu menghabisi mereka. Raja Darius memerintahkan rakyatnya agar menghormati Tuhannya Daniel yang kuat dan hidup. Nah, anak-anak, kita baru saja menyaksikan bagaimana Allah menyelamatkan Daniel dari gua singa. Daniel adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia setia kepada Tuhan dan tidak mau menyembah Allah lain. Bahkan anak-anak, dia berdoa 3 kali sehari. Dan dia tetap setia meskipun ada perintah yang mengatakan mereka harus menyembah patung raja yang dibuat pada saat itu. Tetapi Daniel sekali-kali tidak terpengaruh. Dia tetap setia untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Bahkan anak-anak, Daniel rela dimasukkan di dalam kandang singa yang beberapa hari singa-singa itu tidak diberikan makan, mereka kelaparan. Tetapi di dalam kandang singa, Daniel berdoa, dia mengandalkan Tuhan, dan yang terjadi, Allah menyelamatkan Daniel dari auman, dari terkaman singa-singa itu. Nah, anak-anak ibu, Tuhan Yesus juga menginginkan ibu, kamu, kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Setia beribadah, setia berdoa, setia untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak, ibu percaya anak-anak ibu semua adalah anak-anak yang setia. Harus rajin berdoa ya, nak. Nah, pada saat ini firman Tuhan mengajak kita untuk tetap melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Allah saja. Anak-anak ibu yang ada di rumah, tentu saja untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, pasti banyak tantangan, pasti banyak godaan untuk tidak setia kepada Tuhan. Misalnya, kita malas berdoa, kita malas beribadah kepada Tuhan. Wah, saya tidak mau menonton video sekolah minggu, saya mau menonton YouTube saja, saya mau menonton Spiderman, Barbie. Itu adalah godaan. Ada waktu untuk menonton, ada juga waktu untuk mendengarkan firman Tuhan melalui video sekolah minggu. Nah, anak-anak, oleh sebab itu untuk menghadapi godaan tersebut, mari kita setia berdoa kepada Tuhan, supaya Roh Kudus memampukan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Ibu percaya melalui cerita firman Tuhan ini, seluruh anak-anak ibu, termasuk ibu sendiri, akan menjadi orang-orang yang senantiasa setia hanya kepada Tuhan saja. Anak-anak ibu tidak usah takut ketika kita punya niat atau kita setia kepada Tuhan. Karena kita percaya apapun godaan, apapun tantangan, ketika kita setia kepada Tuhan, sama seperti Daniel telah setia kepada Tuhan, dan Tuhan Allah meluputkan dia dari gua singa. Dan ibu percaya Allah yang kita sembah juga akan membantu kita, menguatkan kita, menolong, serta menyertai
orang-orang yang setia hanya kepadanya saja. Nah, anak-anak, demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Dan judul cerita kita hari ini yaitu Tuhan menyelamatkan orang yang setia, yang dikutip dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Mazmur pasal 34 ayat 8 yang berbunyi demikian. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh sangat mengasihi kami. Pada saat ini kami mengucap syukur atas waktu yang indah yang kami habiskan, yang kami lewati untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak yang setia kepadamu, setia berdoa, setia beribadah, dan setia melakukan kehendak-kehendak Bapa di surga. Pada saat ini kami mohon kepadamu ya Roh Kudus, mampukan kami supaya tetap setia kepada Tuhan. Secara khusus hamba-Mu berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah beserta keluarga mereka masing-masing. Kiranya tangan Tuhan menyertai dan memelihara. Engkau yang membuka berkat-berkat-Mu sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang senantiasa takut akan Tuhan dan menjadi teladan bagi anak-anak yang Tuhan telah percayakan di dalam keluarga masing-masing. Kami berdoa buat bangsa kami yang sedang menghadapi masalah situasi pandemi COVID-19. Kami percaya Allah kami adalah Allah yang sanggup melakukan kuasa yang dahsyat, yang sanggup menghentikan wabah ini. Vaksin boleh segera ditemukan dan seluruh aktivitas dapat berjalan seperti biasa. Kiranya tangan Tuhan yang menyertai dan memberkati bangsa kami dan secara khusus Pulau Nias yang tercinta ini. Inilah seluruh doa dan permohonan kami. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.